karya penebusan di atas kayu salib, sudah bangkit mengalahkan maut, dan sudah naik ke surga, dan janji akan datang kembali. Itu adalah berita Injil yang kita miliki, yaitu Injil di mana Tuhan Yesus sudah ada ya 2000 tahun yang lalu, ya kan. Nah, bagaimana dengan sebelum Kristus yang kita kenal dengan orang-orang yang hidup di perjanjian lama? Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang beberapa kali diajukan, yaitu tentang keselamatan dari orang-orang perjanjian lama itu bagaimana? Bukankah kita sebagai umat Tuhan, kita baca Alkitab, Alkitab ini kan firman Tuhan, ini dasar iman kita, dikatakan bahwa orang yang selamat itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kan. Nah, orang-orang perjanjian lama itu bagaimana? Bukankah Tuhan Yesus belum lahir, belum tampil di perjanjian lama? Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka bisa selamat? Terus kalau selamat, selamatnya mereka itu karena apa? Bukankah Tuhan berkata, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup? Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesusnya kan belum ada pada waktu itu. Bagaimana kita yang hidup di zaman perjanjian baru, kita percaya pada Yesus yang memang sudah lahir, sudah tampil, bahkan sudah menyelesaikan akan karya penebusan di atas kayu salib, sudah bangkit mengalahkan maut, dan sudah naik ke surga, dan janji akan datang kembali. Itu adalah berita Injil yang kita miliki, yaitu Injil di mana Tuhan Yesus sudah ada ya 2000 tahun yang lalu, ya kan. Nah, bagaimana dengan sebelum Kristus yang kita kenal dengan orang-orang yang hidup di perjanjian lama? Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan. Jawabnya demikian, saudaraku. Ini saya tunjukkan dulu ya. Saya tunjukkan dulu syarat keselamatan itu kan di perjanjian baru kan jelas ya. Tadi saya sudah sebutkan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus Tuhan. Nah, kemudian di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, ini juga ayat hafalan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus Tuhan, tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Bagaimana beroleh hidup kekal kalau perjanjian lama? Hidupnya Yesus belum datang, kan begitu saudaraku ya. Kemudian dikatakan ayat 18, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Iya, kalau percaya, orangnya belum datang, juru selamatnya, Mesiasnya belum datang, bagaimana orang-orang di perjanjian lama? Ini menjadi pertanyaan. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bagaimana bisa percaya? Anak tunggal Allah belum datang, firman yang menjadi daging itu belum hadir di dunia ini, gitu ya. Nah, saudara, ini menjadi pertanyaan. Saya ingat lagi akan kisah Rasul 16 ketika Paulus berseru mencegah akan kepala penjara yang frustrasi ya. Ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Mereka kira bahwa Paulus, Silas, yang mana terjadi gempa bumi, kemudian pintu penjara itu terbuka, sudah pergi ya. Kalau pergi kan dia bertanggung jawab, dia harus dihukum mati, daripada gitu dia mau bunuh diri, saudaraku ya. Kalau ayat 27 saudara baca, yang menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ini kepala penjara, saudaraku. Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan
Silas. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Nah, ini pertanyaan, saudara. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka. Paulus dan Silas jawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus." Jadi percaya pada siapa? Tuhan Yesus Kristus. "Dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ini janji Tuhan. Inilah Injil, kabar baik, saudaraku. Tapi ini perjanjian baru. Bagaimana dengan mereka yang hidup di perjanjian lama? Bukankah Tuhan Yesus belum lahir? Tuhan Yesus belum ada. Nah, jawabannya, saudaraku, orang-orang beriman di perjanjian lama itu diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus yang akan datang. Ngerti ya? Jadi iman kepada Tuhan Yesus yang akan datang, bukan Tuhan Yesus yang sudah datang. Itu iman kita, saudaraku ya. Jadi kalau saya gambarkan begini, ini garis begitu ya, ini Tuhan Yesus lahir tahun Masehi. Sebelum Masehi itu orang-orang yang percaya pada Yesus yang akan datang, Mesias yang dijanjikan. Nah, kita yang hidup di zaman Anno Domini atau tahun Masehi, ya, jadi setelah Tuhan Yesus datang menyatakan diri bahwa Dia adalah Putra Allah, Dia adalah penebus dosa. Nah, orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Orang yang percaya akan menjadi anak-anak Allah, kan begitu, saudaraku ya. Nah, ini sampai nanti akhir zaman. Yang di sana juga percaya, tapi percaya pada Yesus yang akan datang. Nah, sebetulnya itu sudah sering difirmankan oleh Tuhan. Saya nggak bisa catat semua, saudaraku, tapi Mesias atau tentang Sang Juru Selamat yang diurapi, yang akan datang menjadi penebus dosa dan sebagainya, itu ada di dalam perjanjian lama, lengkap, saudara. Ya, kalau ini kita teliti itu lengkap sekali. Itu yang namanya Injil atau kabar baik di perjanjian lama. Nah, semuanya menunjuk kepada Yesus yang akan datang, termasuk ketika umat Tuhan yang keluar dari Mesir itu kan disuruh menyembelih anak domba usia 1 tahun, tak bercacat celah. Nah, itu gambaran dari Yesus. Disembelih, darahnya tercurah dan darahnya harus dioles di ambang pintu dan di tiang-tiang pintu. Itu gambaran salib, saudaraku. Jadi sudah ada, tetapi masih dalam bentuk bayang-bayang, dan mereka percaya kepada firman Tuhan, perintah Tuhan untuk melakukan, dan dengan darah itu mereka diselamatkan. Nah, saudara, Kejadian 3, kita lihat ya, saudaraku, Kejadian 3 ayat 15. Ini ketika manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ini firman Tuhan katakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau," antara ular, yaitu iblis, "dan perempuan ini." Jadi antara ular dan perempuan. Ular yang menipu akan Hawa, perempuan itu. "Antara keturunanmu dan keturunannya." Jadi keturunan iblis dalam arti semua yang ada di pihak iblis, dan keturunan dari Hawa, jadi dari benih perempuan. Nah, yang disebut dengan keturunanmu dan keturunannya, itu keturunan itu Zera, ya, Zera yaitu seed, benihmu dan benihnya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudaraku, ini adalah Injil, bahwa nanti benih perempuan, ya, Yesus itu kan lahir dari benih perempuan. Kalau saya kan lahir dari benih ayah saya, ya, benih laki-laki. Tapi kalau Yesus enggak, benih perempuan, dikandung dari Roh Kudus, Bunda Maria. Makanya kelahiran Yesus dari anak perawan Maria itu, anak darah Maria itu adalah kegenapan dari ayat ini, Kejadian 3 ayat 15. Yaitu apa yang disampaikan oleh Allah bahwa ada permusuhan dan
pada saatnya nanti remuknya kepala dari iblis, ya, jadi kehancuran iblis, yaitu kuasa iblis yang membinasakan manusia, ya, kuasa maut itu dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhan, sang benih perempuan, karena dia adalah firman yang menjadi manusia Yesus Kristus yang disalibkan itu, saudaraku. Nah, ini adalah Injil. Mereka-mereka yang ada di perjanjian lama itu, mereka punya iman bahwa nanti akan datang Mesias. Dan itu terus berlanjut, saudaraku. Tadi sudah saya singgung tentang bagaimana Musa diperintah oleh Tuhan menyembelih anak domba pada waktu malam mereka keluar dari Mesir. Ini gambaran, ini bayang-bayang, dan itu dilakukan terus, korban-korban dari binatang, sampai pada ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membangun kemah pertemuan. Di sana ritualnya juga itu, saudaraku, harus ada sembelihan dari hewan, darah itu harus tercurah, dan itu semua diimani oleh mereka. Sebetulnya iman itu tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan yang akan datang, dan kegenapannya yang meskipun belum pada saat penyaliban adalah melalui bibir mulut dari Yohanes Pembaptis yang berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi ada siapa lagi? Misalnya aja nih, saya ambil Daud itu menceritakan penyaliban Tuhan Yesus itu dengan sangat teliti, dengan sangat detail di dalam Mazmur 22. Saudara bisa lihat itu ya, Mazmur 22 itu sangat jelas sekali ya. Nanti baca sendirilah saudara ya, Mazmur 22 itu ada baca. Itu nanti tergenapi ketika Tuhan Yesus disalib ya. Jadi ditusuk tangan dan kaki, kemudian segala tulang dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, membagi-bagi pakaian di antara mereka membuang undi atas jubahku. Itu terjadi, digenapi betul ketika Yesus disalibkan, dan itu penderitaan sampai seruan Eli Eli lama sabachthani itu Tuhan ucapkan itu menggenapi ini. Yesus sebagai Raja dan Imam, Mazmur 110, ada banyak sekali, saudara, saya tidak bisa kemukakan satu persatu, tapi intinya perjanjian lama itu penuh dengan firman yang merupakan dasar iman dari orang-orang perjanjian lama yang menunjuk kepada Yesus yang akan datang. Nah, selama mereka punya iman kepada Yesus yang akan datang, juru selamat yang akan datang, Allah yang adalah juru selamatku yang akan datang menebus aku, selama iman mereka tertuju kepada Yesus yang belum mereka lihat itu, belum tergenapi, maka mereka selamat. Ngerti ya saudaraku ya? Yesaya, wah, kalau Yesaya itu malah dia menubuatkan bahwa ini ayat yang terkenal di ini ya saudara ya, di mana? Di hari Natal, saudara ya, saya bacakan. Itu kan merupakan bayang-bayang dari iman mereka ya. Yesaya 9 ayatnya yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini kan berapa 700 tahun lebih before Christ, sebelum Tuhan Yesus. Tapi dia sudah menuliskan ini. Inilah iman. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud, dan seterusnya, saudaraku. Itu sudah dinubuatkan gambarannya, dan Yesus betul-betul keturunan Daud. Nah, saudara, ada lagi, saya tunjukkan ayatnya di dalam Yohanes 12 ya. Yohanes 12 itu ayat 41 dikatakan demikian, ditulis demikian.
Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Yesaya itu berbicara tentang Yesus ya. Tadi, kapan Yesaya melihat kemuliaan Tuhan? Kapan? Yesaya 6, saudaraku, karena ayat sebelumnya yang disitir di situ, disitir di ayat sebelumnya, yaitu ayat 40, itu ada di Yesaya 6. Dan Yesaya 6 kalau saudara urutkan, itu adalah Yesaya melihat kemuliaan Tuhan. Dan itu dicatat di sini. Kemuliaan Tuhan itu dilihat oleh Yesaya, dan Yesaya bersaksi. Tentang siapa? Tentang Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Jadi saudaraku, kita harus punya dasar ya. Kalau ada yang bertanya, orang-orang perjanjian lama itu keselamatannya kepada bergantung pada siapa? Ya, kepada Tuhan Yesus yang belum datang pada waktu itu, kepada berita Injil, kabar sukacita yang meskipun masih belum utuh ya, belum, tapi iman itu kan kadang-kadang tidak butuh pengertian, asal mereka percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Bapa, ya sudah, mereka selamat, saudaraku. Itulah keselamatan dari orang-orang di perjanjian lama. Saya kira ini bisa mencerahkan saudara yang punya pertanyaan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.